Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah nyata AI di dunia militer. Tapi lupain dulu deh soal fiksi ilmiah. Ini bukan soal robot pembunuh dari masa depan, tapi soal teknologi yang lagi mengubah dunia pertahanan global. Ya, saat ini juga. Yuk kita mulai. Coba deh, kalau dengar AI militer, apa yang langsung kepikiran? Mungkin sesuatu kayak di film The Terminator gitu ya, robot pembunuh otonom yang bisa mikir sendiri. Gambaran itu emang udah nempel banget di kepala kita. Tapi apa benar itu yang terjadi di balik layar? Kenyataannya jauh banget dari film-film Hollywood. Ini bukan soal mesin pembunuh yang punya kesadaran sendiri, tapi lebih soal sistem super canggih yang beroperasi di ruang komando kayak gini. Ini semua tentang data, kecepatan, dan pengambilan keputusan. Jadi yuk kita bongkar mitosnya. Oke, kita langsung ke intinya ya. Jadi kita ini ngomongin Skynet yang mau menguasai dunia, atau jangan-jangan cuma sejenis spreadsheet yang super canggih? Ayo kita cari tahu, apa sih tujuan sebenarnya dari AI militer? Ini nih yang paling penting buat dipahami. Tujuan utamanya itu bukan buat gantiin peran manusia di medan perang. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, AI dirancang untuk mendukung, buat nambahin kemampuan para personel militer, bantu mereka memproses informasi lebih cepat, ngerti situasi yang rumit, dan akhirnya bikin keputusan yang lebih baik. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ya, proyek Maven yang dimulai tahun 2017. Coba bayangin, dulu seorang analis harus nontonin ribuan jam rekaman drone. Itu kan lama banget dan rawan banget sama yang namanya human error. Nah, Maven ini pakai AI buat ngelakuin itu secara otomatis. Dia bisa kenalin objek dan aktivitas secara instan. Ini benar-benar mengubah segalanya dalam pengumpulan intelijen dan jadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Nah, kalau ada teknologi yang sehebat ini, pasti ada duit gede yang ngikutin kan? Ini bukan lagi sekadar perlombaan senjata biasa, ini udah jadi perlombaan senjata dalam bentuk algoritma dan kekuatan komputasi. Biar kebayang segede apa investasinya, Pentagon itu menghabiskan 2,9 miliar dolar AS untuk AI, cuma dalam setahun. Itu dari Agustus 2022 sampai Agustus 2023. Angka segitu tuh ngasih pesan yang jelas banget. AI ini bukan lagi proyek coba-coba, tapi udah jadi inti dari strategi pertahanan modern. Terus, duit sebanyak itu lari kemana aja? Yang menarik, sebagian besarnya 1,8 miliar dolar itu langsung dialokasikan untuk riset dan pengembangan, alias R&D. Ini nunjukin kalau kita tuh sebenarnya masih di tahap-tahap awal. Fokusnya adalah nemuin terobosan berikutnya, bukan cuma rapin teknologi yang udah ada sekarang. Nah, ini nyambung ke ide utamanya, tentang gimana teknologi ini sebenarnya dipakai. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai mitra, atau anggap aja sebagai rekan pilot buat manusia. Yuk kita lihat gimana kolaborasi ini bekerja di lapangan. Ini dia perbedaan yang dihasilkannya di dunia nyata. Di sebuah konferensi Angkatan Laut AS, mereka ngasih laporan, tugas analisis data yang dulu butuh waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, sekarang bisa selesai kurang dari 10 menit. Tentu aja, dengan seorang analis manusia yang kerja bareng AI. Ini bukan sekedar peningkatan biasa loh, ini lompatan kuantum dalam efisiensi operasional. Jadi cara paling gampang buat mikirin ini tuh gini, AI itu jadi semacam sistem saraf pusat dari operasi militer modern. Dia nggak narik pelatuknya sendiri, tapi dia yang memproses lautan informasi, bantu identifikasi ancaman, dan ngasih berbagai pilihan ke komandan manusia. Pada akhirnya, yang megang kendali tetap manusia. Tentu saja, kekuatan sebesar ini datang dengan tanggung jawab yang gede banget juga. Perkembangan teknologi AI militer yang super cepat ini akhirnya memicu diskusi global yang sangat penting tentang etika, aturan main, dan pengawasan. Nah, buat ngatasin ini, ada dorongan global buat bikin aturan dasarnya. Di tahun 2023, Amerika Serikat dan 46 negara lainnya menandatangani sebuah deklarasi penting. Tujuannya, buat mastiin penggunaan AI militer itu bertanggung jawab. Ini langkah pertama yang krusial buat mencegah perlombaan senjata yang nggak terkendali. Terus, apa sih maksudnya bertanggung jawab di sini? Deklarasi itu ngejelasin beberapa prinsip utama. Harus ada pengawasan manusia yang nyata, personel yang mengoperasikan sistem AI harus terlatih, dan harus ada pedoman penggunaan yang jelas. Intinya sih, satu hal, mastiin manusia tetap yang pegang kendali. Tapi, ada tapinya nih. 47 negara itu emang awal yang bagus. Tapi itu kan baru sekitar 1/4 dari total negara di dunia. Jadi, perjalanannya masih panjang banget buat mencapai kesepakatan global yang sesungguhnya. Tanpa itu, aturan-aturan tadi kekuatannya jadi terbatas. Jadi, kita sekarang ada di momen yang krusial banget. Aturan main untuk era baru peperangan ini lagi ditulis sekarang saat kita bicara ini.
Tapi, pertanyaan yang tersisa, dan mungkin yang paling penting, bukan soal apa yang tertulis di atas kertas. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah semua negara di dunia mau setuju buat main dengan aturan yang sama? Nah, itu dia pertanyaan yang akan menentukan masa depan kita semua.